Shalom adik-adik di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama kalian pada saat ini. Saat ini ada yang berbeda karena kakak ditemani oleh Abraham. Halo teman-teman. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita anak kita, saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Abraham. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkati hari kami akan memberikan cerita kepada adik-adik di seluruh Nusantara Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, seperti biasanya kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita, Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak. 3, 4. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang. Semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Ya, jadi Yesus mencintai kita semua. Baik kita anak-anak di seluruh Nusantara, kita selalu berada dalam lindungan Tuhan, dan juga Dia memberikan cintanya kepada kita sama tidak ada bedanya. Jadi kita di dunia ini kita mempunyai satu kabar gembira karena Tuhan selalu mencintai kita tanpa membedakan kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul apa, Abi? Yesus mengajar kita bagaimana untuk berdoa. Ya, Yesus mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Nah, apa yang Yesus ajarkan kepada kita untuk berdoa? Ya, jadi pada suatu hari murid-murid mau mencari Yesus. Wah, mereka mencari Yesus kemana ya ini? Ternyata mereka sudah mengetahui di mana tempat Yesus berada. Ternyata waktu mereka melihat Yesus sedang berdoa kepada Bapanya yang di surga. Lalu ketika murid-muridnya melihat Yesus, murid-muridnya ini berkata, "Guru," katanya, "ajarkan kami berdoa." Itu membuat Yesus senang karena dia murid-muridnya mau belajar untuk berdoa. Jadi Yesus mengajarnya. Yesus mengajar kepada mereka cara untuk berdoa. Yang Yesus bilang pertamanya itu, Bapa kami yang di surga. Jadi yang dikatakan Bapa di surga, lalu Yesus mengajarkan mereka berdoa. Jadi mereka belajar satu persatu. Dan di sini pun kalau kita melihat bahwa Yesus pada saat Dia khotbah di atas bukit, Dia sudah pernah mengajarkan tentang doa itu. Pada saat Dia mengajarkan kepada orang banyak, dan juga Dia pernah mengajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya ini pada saat mereka menemukan akan Yesus dengan sungguh-sungguh menyampaikan akan doanya kepada Bapaknya. Dan pada saat murid-muridnya melihat muka Yesus ini disinari dengan sinar surga, sehingga mereka merindukan hal yang sama terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian pada saat Yesus meneruskan doanya, Dia tidak menyadari karena saking sungguh-sungguhnya Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia tidak menyadari bahwa murid-muridnya sedang berada di sekitarnya. Setelah Dia amin, Dia melihat murid-muridnya ini. Murid-muridnya merindukan akan hal yang sama. Jadi mereka meminta kepada Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Dan kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di situ Yesus mengajari akan murid-muridnya bagaimana berdoa. Bapa kami yang di surga, coba Abi baca. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi dalam buku Khotbah di atas Bukit, di situ dia menguraikan kenapa pada saat kita berdoa kita harus mengatakan bahwa Bapa kami yang di surga. Kenapa itu? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, di mana kita telah diberikan karunia. Di sini dikatakan bahwa kita adalah saudara bersaudara di dalam Kristus, yaitu kita sekarang ini adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak-anak Tuhan juga, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dan bagaimana kita mempertahankan akan ahli waris kerajaan surga itu? Kita harus terus menyerahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kalau kita melihat lagi bagian yang kedua yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu dikuduskanlah namamu. Di sini kenapa Tuhan mengajarkan tahap demi tahap bagaimana kita menyampaikan akan doa. Kalau di buku Khotbah di atas Bukit juga ditekankan bahwa dengan nama inilah kita dipanggil, yaitu kita harus meminta Tuhan agar namanya dikuduskan, namanya di surga maupun dalam dunia ini, dan juga terutama dalam diri kita. Dan bagian yang ketiga yaitu datanglah kerajaanmu. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan langsung turun dengan semuanya? Kalau kita berpikir bahwa bagaimana mungkin kerajaan Tuhan itu langsung turun di dunia ini. Tetapi kita meminta Tuhan agar datang bertakhta dalam hati kita masing-masing, sehingga kehidupan kita dapat diubahkan. Bukan saja kita menyampaikan permohonan yang kita minta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita juga harus memberikan hati kita agar Dia dapat berkerajaan di dalam hati kita. Dan bagian yang keempat yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini adalah satu doa agar kerajaan kejahatan di bumi ini dapat diakhiri, sehingga kita dapat hidup sebagaimana yang Yesus kehendaki. Dikatakan bahwa pada saat kejahatan itu diakhiri di dunia ini, maka kita akan hidup seperti di surga, dan itu akan digenapkan pada saat kedatangannya nanti. Itu adalah segala pekerjaan iman kita masing-masing. Wah, Yesus mulai menguraikan satu persatu bagaimana cara berdoa. Dan Tuhan juga memberikan kepada murid-muridnya permohonan, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Yesus mengajari murid-muridnya juga untuk berdoa, meminta apa yang dibutuhkan hari itu, bukan hari yang akan datang, sehingga kita mulai khawatir akan kehidupan kita. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kita saat ini agar kita meminta karena kebutuhan kita hari itu saja. Jangan kita meminta hal-hal yang melewati dari apa yang Tuhan inginkan. Dan juga di sini Yesus mengajak kita juga, mengajak murid-muridnya juga agar kita mengakui akan segala dosa kita. Dikatakan bahwa ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saat kita meminta ampun kepada Tuhan, kita pun harus mengampuni sesama kita yang berbuat salah kepada kita. Biarlah kita mempunyai hati sebagaimana yang Yesus
yang Yesus miliki. Dia memiliki hati yang mau mengampuni dosa-dosa kita yang kita selalu perbuat dalam kehidupan kita. Dan di sini kita pun harus meminta pengampunan dan akui setiap perbuatan dosa kita. Dan di sini Yesus melanjutkan lagi, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi seringkali kita yang mengundang akan dosa itu, tetapi Yesus mengajari kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari bujukan dosa itu dan tidak meladani akan dosa itu melalui Yesus. Kalau kita selalu berhubungan dengan Yesus, kita harus meminta agar dapat menjauhkan kita dari segala pencobaan yang membawa kita kepada perbuatan akan dosa. Jadi Yesus melanjutkan lagi, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Wah, karena Yesus yang memiliki segala-galanya, dan Yesus akan membukakan tingkap-tingkap langit melalui berkat-berkatnya bagi masing-masing kita. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita, mungkin adik-adik di rumah, bagaimana cara berdoa? Bertanya bagaimana kita berdoa? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, biasanya kalau sahabat karib kita mencurahkan setiap isi hati kita menceritakan apapun masalah dalam kehidupan kita, apapun, atau itu kabar gembira atau kabar sedih, kita selalu menyampaikan kepada sahabat karib kita. Dan kalau Yesus kita jadikan dia sebagai sahabat karib kita, maka apapun yang kita alami kita akan menceritakannya melalui doa. Di sini kita bisa menggunakan akan kata-kata kita untuk menyampaikan akan doa kita. Dan orang-orang tua juga di rumah harus mengajarkan doa kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadikan doa itu bukan hanya rutinitas saja, tetapi mereka menjadikan doa itu sebagai gaya hidup dari kehidupan anak-anak kita. Dan di sini Yesus menghimbau kepada kita, pada saat dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia juga mengajarkan kepada kita agar kita selalu berhubungan kepada Tuhan melalui doa kita. Seperti ada lagu mengatakan bahwa Yesus hanya sejauh doa. Jadi biarlah kita menggunakan kehidupan kita sebagaimana yang Yesus perbuat pada saat di dunia ini. Dia selalu berhubungan dengan Bapaknya melalui doa, dan dia selalu mencari tempat yang sunyi agar tidak ada gangguan terhadap doanya kepada Bapa. Kita pun kalau kita berdoa, dikatakan jangan kita berdoa bertele-tele, setiap kata-kata itu bertele-tele sehingga sangat panjang doa kita, tapi kita mengulang-ulangi doa-doa itu saja. Dan kalau kita berdoa, jangan selalu kita meminta keinginan kita untuk dipenuhi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas semuanya. Biarlah Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan saat kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu akan mendengar doa-doa kita. Baik doa kita akan dijawab secara langsung, ataupun Tuhan mengajari kita untuk bersabar. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Dan datanglah berlatih hari demi hari untuk berdoa, bukan hanya kita pada saat bangun tidur, atau bukan saja pas kita mau makan, atau ujian atau lain sebagainya kalau adik-adik di rumah. Tetapi biarlah kita berdoa, menceritakan setiap apapun yang kita alami, seperti seorang sahabat karib menceritakan kepada sahabatnya. Dan itu biarlah kita terus
praktekkan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saat ini Abraham ingin membagikan kepada kita ayat yang mungkin bisa menjadi ayat hafalan kita, yaitu seperti yang tadi sudah dibaca ya, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi itu bisa menjadi ayat hafalan kita, dan biarlah cerita ini dapat mengajak kita, adik-adik semua di seluruh Nusantara, dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di tempat yang tersembunyi sekalipun. Tuhan selalu akan mendengar akan doa-doa kita. Untuk itu, marilah kita menutup cerita kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau telah berikan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita-Mu yang begitu indah, di mana Engkau mengajari kami agar selalu berkomunikasi dengan Engkau melalui doa. Ajari kami Tuhan sebagai anak-anak di seluruh Nusantara, agar kami dapat menjadikan doa itu sebagai gaya hidup dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami perbuat, kami selalu menceritakannya kepadamu, sehingga Engkau dapat berikan kami jalan keluar, mungkin dalam permasalahan kami, mungkin dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan jawabannya melalui doa kami. Bapa kami di surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa kepada orang-orang tua dimanapun mereka berada dalam mendidik anak-anak di seluruh Nusantara. Biarlah Engkau dapat memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dari surga, kesanggupan agar mereka dapat mendidik anak-anak Tuhan dalam kebenaran, dan menyertai kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi semuanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi sekianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.